Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Selendang Misteri. Dan kali ini aku akan menyajikan sebuah kisah yang berasal dari sebuah aplikasi yang berjudul Hantu Itu Ada. Semoga kalian menikmati cerita ini. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Kejadian ini aku alami sekitar akhir bulan Juli 2016, di mana ketika itu kami ditugaskan menjadi mahasiswa KKN di salah satu desa di pesisir pantai Pangandaran. Cerita ini berawal ketika kelompok KKN kami yang berjumlah 10 orang menjadi tenaga sukarela di desa tertinggal di daerah Ciamis. Setelah sampai di sana, kami kemudian ditempatkan di salah satu rumah penduduk. Lalu kami dibawa ke kantor kepala desa. Di sana kami diperkenalkan dengan seluruh perangkat desa dan bersilaturahim dengan pemuka agama setempat. Di sela-sela perkenalan, kepala desa tersebut mengatakan, "Adik-adik, jangan kaget ya kalau di desa ini nanti banyak hal-hal gaib dan supranatural. Di sini mah udah biasa," ujar kepala desa itu tersenyum canggung sambil memperlihatkan botol-botol yang di dalamnya berisi barang-barang kiriman alias santet selama ia menjabat menjadi kepala desa. Kami yang notabene orang kota dan awam dengan masalah begituan sangat kaget dan ketakutan mendengar informasi dari kepala desa tersebut. Dan yang mengherankan, ketika kami melakukan survei tempat, 2/3 bagian dari desa itu dipenuhi oleh makam alias kuburan. Hingga di desa itu ada 3 kategori kuburan. Kuburan biasa, kuburan tua, dan juga kuburan keramat. Suatu ketika, koordinator desa harus menyampaikan surat undangan ke rumah Pak Kades. Jaraknya sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan ojek. Rumah Pak Kades berada di puncak gunung yang kami tempati dan harus melewati hutan pinus yang cukup lebat. Kata penduduk setempat, hutan itu cukup angker. Setelah menyampaikan surat dan berbincang-bincang sejenak, teman kami yang mengantar surat pamit pulang. Di tengah perjalanan, tukang ojek itu pun mengobrol dengan teman kami. "Den, kalau Aden lagi KKN gini, takut gak sama hantu?" tanya tukang ojek itu. Ditanya seperti itu, temanku menjadi heran dan sedikit ketakutan. Pak, please pak, jangan ngomong-ngomong yang enggak-enggak. Kan serem pak, kita di tengah hutan loh. Kalau bapak sendiri, takut gak sama hantu?" tanya temanku. Den, itu mah kecil Den. Di sini udah biasa Den itu. Tuh, di sebelah kanan dan kiri, lihat kan? Itu semua kuburan keramat Den, kata si tukang ojek yang sepertinya sudah terbiasa dengan hal-hal yang aneh. Namun, belum 10 menit dari obrolan mereka, tiba-tiba mesin motor mati. Walaupun sudah berusaha untuk menghidupkan motor, tapi sepertinya semua usaha mereka sia-sia. Entah apa yang terjadi, bensin juga ada, busi juga masih oke. Tapi mengapa motor ini tiba-tiba mati? Dan beberapa saat kemudian, setelah kami berusaha untuk menghidupkan motor, tiba-tiba ban motor itu meledak dengan sendirinya. Aneh, biasanya ban meledak atau kempes kalau menggila sesuatu. Tapi motor ini kan berhenti. Bagaimana bisa roda tiba-tiba meledak? "Aduh pak, kenapa ya pak?" tanya temanku. "Iya nih, kenapa jadi gini ya?" "Begini saja, Aden tunggu di sini. Saya ke bawah dulu membetulkan ban motor ini," kata tukang ojek itu kepada temanku. Walau sebenarnya takut, tapi apa boleh buat. Akhirnya temanku itu mau juga menunggui motor itu di tengah hutan yang jauh dari mana-mana. Sambil duduk dan istirahat di atas batu yang sudah berlumut, temanku tak tahu kalau batu yang ia duduki itu adalah batu nisan kuburan keramat yang sudah berlumut. Setelah setengah jam tukang ojek itu pergi, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Samar-samar temanku itu melihat bayangan putih berkelebat di atas pohon pinus. Bayangan itu semakin jelas ketika bulan purnama menerpa tubuhnya. Dan makhluk itu seperti tertawa mengikik pelan dan sedikit mendesah karena tertiup angin. Hihihi. Suara itu benar-benar mengganggu temanku.
temanku yang dari tadi komat-kamit membaca doa tiba-tiba pingsan dan mengompol di atas batu nisan tersebut. Singkat cerita, temanku itu sudah dibawa pulang oleh si tukang ojek dan dirawat oleh orang pintar setempat. Malam kian larut, teman-temanku satu persatu beranjak tidur, kecuali aku dan temanku, Rudi. Kami mengobrol di beranda tepat menghadap ke arah masjid tua dan kantor kepala desa yang di belakangnya dipenuhi dengan kuburan. Jam saat itu menunjukkan pukul 1 dini hari. Tiba-tiba temanku Rudi melihat sesosok bayangan putih seperti mayat yang dibungkus kain kafan melintas di dekat masjid tua itu. Kamu lihat gak tuh? Tanya Rudi sambil memegang pundakku keras sekali. Lihat apa? Kataku heran. Itu pocong, kata Rudi, tapi tidak berani berteriak. Aku pun refleks melihat ke arah yang dia tunjuk, dan aku pun melihat sesosok tubuh terbungkus kain kafan sedang melintas di antara pohon mangga dekat masjid menuju ke arah kantor kepala desa. Kami langsung berteriak bersama, "Pocong!" sambil berlari ke dalam rumah. Seisi rumah bangun dan bertanya ada apa. Lalu kami menceritakan apa yang kami alami tadi. Tentu saja seisi rumah menjadi ketakutan. Akhirnya kami pun berencana untuk tak tidur malam itu. Tapi setelah jam 3 dini hari, ternyata rasa kantuk mengalahkan kami. Akhirnya kami pun tertidur di kamar, kecuali si Rudi yang tidur di sofa kamar tamu. Sekitar jam 4 dini hari, kami dikagetkan oleh teriakan Rudi yang keras sekali. Kami pun keluar kamar, dan di depan mata kami terlihat sosok pocong yang sedang duduk di sebelah teman kami. Tatapan matanya sayu, kulitnya melepuh dan bernanah. Wajahnya berwarna hitam legam, sangat menakutkan. Kami semua serentak membaca doa-doa minta kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba sosok itu mulai mengeluarkan asap dan akhirnya menghilang dari pandangan kami. Kami sesaat terdiam, serasa sedang di alam mimpi. Setelah sadar, kami berusaha menolong teman-teman kami yang pingsan. Akhirnya kami sepakat untuk benar-benar tidak tidur dan bersama-sama membaca doa hingga subuh. Sekitar pukul 5:30 pagi, seusai kami sholat subuh, pintu rumah diketuk dari luar. Setelah dibuka, ternyata itu adalah Pak Kosim. Kata beliau, kami disuruh datang ke rumah salah satu penduduk nanti siang karena ada yang meninggal. Dan pada siang harinya, tentu kami menjawab undangan tersebut dengan datang melayat dan sekedar mengucapkan bela sungkawa. Setelah dipersilakan masuk, kami pun berdoa di samping jenazah. Namun betapa kagetnya kami setelah kami melihat orang yang meninggal itu. Wajahnya sama persis dengan pocong yang kami lihat tadi malam. Dan setelah kejadian itu, hari-hari kami tak lagi sama. Setiap malam, kami tak pernah keluar lebih dari jam 8 malam. Dan kami tak pernah tidur sendiri-sendiri. Kami selalu tidur bersama-sama. Dan itulah cerita yang dapat kami bawakan kepada kalian semuanya. Semoga kalian semua terhibur dan dapat mengambil manfaat dari cerita di atas. Jangan lupa untuk like, share, subscribe di channel Selendang Misteri agar kami terus bersemangat untuk memberikan kisah-kisah selanjutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.